Waalaikumsalam. Masalah penjelasan tentang ruh ya. Apakah ruh-ruh yang sudah meninggal itu atau yang mati itu saling bertemu? Itu pertama. Yang kedua, apakah ruh-ruh yang sudah mati bisa bertemu dengan ruh-ruh yang masih hidup? Iya. Nah, yang ketiga adalah apakah selain Nabi Muhammad SAW yang bisa menanyakan kepada orang-orang yang sudah meninggal, apakah para sahabat atau para tabi'in dan lain sebagainya Bisa juga. bisa gitu. juga Baik. untuk mempertanyakan hal-hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Pertama, apakah ruh yang udah meninggal ketemu sama yang udah apa? Ya ketemu, Pak. Ketemu. Mau, Pak? Saya tunjukin. Tunggu aja, Pak. Nggak berapa lama lagi. Ya. Ketemu. Itu sebabnya seorang yang mengerti bab ini, dia mau hanya dikubur di kuburan orang Islam. Sesama mukmin. Terganggu, Pak, kalau ada yang kafir. Kan disiksa terus, kan kedengeran terus tetangga dia. Au, gitu. Aduh, gak kuat kita, gak kuat. Dengerin orang disiksa, gak kuat. Maka kadang-kadang kita diminta ditidurkan kalau dikubur ntar. Dan semua itu dijawab oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Bapak wajib baca kitab itu. Beli, Pak, habis ini ya. Kalau bisa baca Arabnya, kalau nggak terjemahannya. Online sudah ada, Pak. Tanya sama anak sama cucunya ya. Beli nih kitab Ar-Ruh nih. Ini modal masuk kubur itu. Bapak kalau ngerti ilmu Ar-Ruh di kitab Ibnu Qayyim, itu udah bisa nego nanti ya di alam kubur. Dulu waktu dunia pernah belajar ini nih, masa sekarang nggak boleh? Nanti kasih sama Allah ntar, ya. Insya Allah, ya, insya. Yang kedua, bisakah orang yang sudah meninggal ketemu orang yang hidup? Dijawab oleh Ibnu Qayyim dengan kisah yang banyak sekali dan riwayat yang banyak sekali. Bisa. Saya kasih Bapak satu hadis saja. Di riwayat Bukhari. Nabi Musa udah mati belum? Udah mati. Ketemu Nabi Muhammad nggak? Dilihat Nabi Muhammad nggak lagi sholat di kuburnya? Semua para Nabi udah meninggal, benar. Ketika sholat di Masjidil Aqsa, semuanya hadir. Nabi Adam udah meninggal. Di langit pertama ketemu sama Nabi. Itu dalil terkuat bahwa ruh orang meninggal bisa ditemui oleh yang hidup. Yang hidup bisa menemui mereka. Yang mati pun jika dia wali, jika dia nabi bisa mendatangi. Itulah yang dibaca di Barzanji. Aminah ibunda Nabi SAW hampir tiap malam mimpi didatangi oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Itu orang meninggal datangin orang yang masih hidup. Dan saya yakin yang hadir ini ada yang mimpi ketemu orang tuanya atau kakeknya atau gurunya sudah meninggal. Benar. Ntar malam Bapak bisa ketemu, Pak, kalau niatnya benar. Bacain Fatihah. Bacakan kepada ayahandaku Fulan bin Fulan Al-Fatihah 7 kali. Kalau Bapak tulus, insya Allah ketemu. Kalau Bapak tulus. Dan yakin. Nah, masalahnya yakin ini. Dia udah datang, tapi bapaknya nggak tahu. Seringnya begitu. Malah kabur. Hantu datang gitu. Bapaknya disebut hantu kan. Ibnu Qayyim menukil kisah-kisah yang terjadi di zamannya dan zaman sebelum dia. Dan sampai zaman ini saya melihat, mendengar kejadian serupa terjadi. Kejadian lagi. Cuma kita nggak boleh sebutkan. Ya. Dan itu bukan korin, bukan jin. Ya. Karena jika ruh orang meninggal datang, itu beneran dia.
Itu beneran dia. Ya. Ada seseorang berutang sama saya dulu. Waktu kita masih mahasiswa. Duit 500.000, sejuta. Lagi mahasiswa, teman-teman dulu banyak. Pas masuk kubur yang tanya apa? Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Itu pertanyaan fikih atau pertanyaan ma'rifat? Lagi nih, yang kenceng. Itu pertanyaan ilmu fikih apa ilmu ma'rifat? Nggak ditanya mengenai rukun wudhu berapa gitu, nggak ada di alam kubur. Nggak ada. Macam-macam air nggak ditanya di alam kubur. Yang ditanya apa? Man Rabbuka atau Ma Rabbuka, yang mana yang benar hadisnya? Pakai man. Itu pertanyaan man, itu pertanyaan ma'rifah dari am ke khos. Siapa Tuhanmu? Ma'rifat bukan? Atas dasar itulah ulama kita sepakat dengan satu kalam. Awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama itu dimulai dari mengenal Allah. Maka masuk dunia diazankan, masuk kubur ditanya man Rabbuka. Itulah rahasia kenapa beberapa kiai NU buat bid'ah. Mengazankan atau mentahlilkan jenazah. Kan kata kawan kita bid'ah, benar gak? Bid'ah gak tuh? Hah? Bid'ah menurut orang sono, menurut kita enggak. Pertanyaan keduanya apa di kubur? Nah, satu riwayat man nabiuka. Berarti itu ma'rifatur rasul, ma'rifatun nabi. Jadi dua ma'rifat yang wajib dibawa ke dalam kubur. Saya mau tanya lagi, sudah punya belum ma'rifatullah dan ma'rifatun nabi? Terus kalau mati gimana cara jawab nanti? Maka buru-buru cari ilmu ini. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi. Berarti wajib gak belajar ma'rifat? Wajib apa sunat? Dan ma'rifat itu ketemunya di kalangan para mursyid yang bertorikoh pastinya. Oleh karena itu bertorikoh sunat apa wajib? Ayo yang kenceng. Bertorikoh sunat apa wajib? Wajib, bukan sunat. Yang ngomong begitu langsung Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Jadi kalau nggak bertorikoh gimana? Dosanya bukan dosa zahir, dosanya dosa batin.